adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung waktu. Ada dua contoh soal yang berbeda yang akan kita bahas kali ini. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Jangan di skip ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke materinya atau ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu Andi pergi ke rumah nenek dengan naik sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Jika jarak yang ditempuh adalah 60 km, berapa lama waktu yang diperlukan untuk tiba di rumah nenek? Nah, pertama untuk soal cerita kita tuliskan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang diketahui. Yang pertama diketahui yaitu kecepatan 50 km per jam. Kemudian jarak yang ditempuh yaitu 60 km. Sekarang yang ditanya adalah waktu yang diperlukan untuk tiba di rumah nenek atau waktu ya. Nah, untuk mengetahui rumus mencari waktu maka kita menggunakan segitiga Jokowi ya. Ini segitiga ada tulisan J, K, W atau kita singkat dengan singkatan Jokowi. J-nya di sini adalah jarak, kemudian K-nya kecepatan dan W-nya di sini adalah waktu. Kita bahas pertama satu persatu ya adik-adik. Nah, jarak, untuk menghitung jarak maka kita tutup jaraknya. Jarak kita tutup, maka yang tersisa rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu ya. Jika sejajar seperti ini maka dituliskan dikali. Maka rumusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Selanjutnya untuk menghitung kecepatan, kita tutup kecepatannya, maka rumus kecepatan adalah jarak per, ini per ya, per waktu atau jarak dibagi waktu. Kemudian yang terakhir waktu, kita tutup waktu. Waktu adalah jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Nah, kita sudah dapatkan rumus waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Maka kita tuliskan di sini waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Karena kita sudah menemukan rumusnya, maka mudah sekali untuk menghitungnya. Adik-adik tinggal mengikuti rumusnya saja. Di sini adalah J, maka J-nya di sini jarak. Perhatikan jaraknya di sini adalah 60, maka kita tuliskan menjadi 60 per kecepatannya adalah 50 sehingga menjadi 60 per 50. Nah, untuk memudahkannya ini nolnya bisa kita hilangkan ya. Dalam pembagian 0 bisa kita hapus, kita hilangkan nolnya kedua-duanya. Sekarang menjadi 6 per 5 atau 6 dibagi 5. Kita bagi menggunakan pembagian bersusun ya. 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 itu hasilnya bisa 1, kita letakkan di atas 1. Kemudian kita kalikan 1 dikali 5, hasilnya sama dengan 5, kita letakkan di bawah 6. Kalau sudah, sekarang kita kurangkan. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Sekarang 1 dibagi 5, 1 dibagi 5 tidak bisa. Jadi kalau sudah tidak bisa, satunya kita naikkan saja ke atas, kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Kemudian per 5-nya kita naikkan ke atas sehingga menjadi penyebut. Sekarang hasilnya menjadi 1 per 5 jam. Nah, perhatikan di sini hasilnya 1 per 5 jam. Ini yang 1 per 5 kita ubah terlebih dahulu ke dalam menit ya. Cara untuk mengubah ke dalam menit yaitu kita tuliskan 1 per 5, kemudian kita kalikan dengan 1 jam. 1 jam yaitu 60 menit, maka kita kalikan dengan 60. Nah, perhatikan ini bisa dibagi langsung, 60 dibagi 5 ya. Hasilnya sama dengan 12. Sekarang menjadi 1 dikali 12, hasilnya sama dengan 12, sehingga menjadi 12 menit. Maka, di sini menjadi 1 jamnya tetap 1 jam, sedangkan 1 per 5-nya menjadi 12 menit, sehingga menjadi 1 jam 12 menit. Maka, waktu yang diperlukan untuk tiba di rumah nenek adalah 1 jam 12 menit. Nah, ini contoh yang pertama, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua dengan soal yang berbeda. Soal yang kedua yaitu
Ibu pergi ke pasar mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak rumah dengan pasar yaitu 30 km. Jika ibu berangkat pukul 7:10, pukul berapa ia akan tiba di pasar? Sama seperti yang pertama tadi, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah kecepatan yaitu 40 km per jam. Kemudian jarak pasar dan rumah yaitu 30 km. Dan satu lagi yaitu ibu berangkat pukul 7:10. Nah, yang ditanyakan sama yaitu waktu. Seperti yang pertama tadi, rumus untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan ya. Sekarang kita masukkan sesuai dengan rumus. Perhatikan di sini jaraknya adalah 30. Maka kita tuliskan menjadi 30 per kecepatannya adalah 40 menjadi 30 per 40. Sama seperti di awal, untuk pembagian yang ada nolnya kita tinggal hilangkan saja nolnya ya. Nah, ingat adik-adik, untuk nolnya itu harus sama. Kalau di atas ada nol, dicoret, maka di bawah harus dicoret juga 1. Namun jika tidak ada, berarti jangan dicoret ya. Nah, sekarang tersisa menjadi 3 per 4. Sekarang hasilnya menjadi 3 per 4 jam. 3 per 4 jam ini akan kita ubah ke dalam menit terlebih dahulu. Sama seperti yang pertama, maka 3 per 4 dikalikan dengan 60 ya. 60 kita bagi 4, hasilnya sama dengan 15. Sekarang sisanya menjadi 3 dikali 15. 3 dikali 15 sama dengan 45. Nah, sekarang hasilnya yaitu 45 menit. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah pukul berapa ia akan tiba di pasar. Untuk menghitung pukul berapa tiba di pasar, maka kita selesaikan dengan cara kita tuliskan tadi ibu berangkat pukul 7:10 ya. Kita tambahkan dengan 45 menit. Sekarang 45-nya kita susun ke bawah. Ingat 45 adalah menit, satuan menit. Maka kita letakkan di bawah 10 ya. Sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 5, 5, kemudian 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, ini 7-nya tinggal diturunkan saja. Maka, ibu tiba di pasar pukul 7:55 menit. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara untuk menghitung satuan waktu. Di pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang kecepatan dan juga jarak. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.